Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto menerbitkan telegram berisi perintah pada jajarannya untuk menindak pinjaman online ilegal. Telegram tersebut diharapkan dapat menjawab keresahan warga soal maraknya pinjaman online ilegal di berbagai daerah. Saat ini, Ditipideksus Bareskrim terus mendata dan mendalami laporan masyarakat atas teror pinjaman online. Sebelumnya, mereka berhasil mengungkap penipuan dan pemerasan berkedok pinjaman online dengan nama aplikasi RP Cepat di Jakarta Barat. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pinjol tersebut diduga dikendalikan 2 warga negara Tiongkok. Tim Liputan, Berita 1. Polri akan melakukan penindakan hukum terhadap sejumlah pinjaman online yang tidak terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan alias ilegal. Itu dilakukan karena pinjaman online ilegal meresahkan masyarakat. Lalu sudah seberapa jauhkah dan apa tentunya upaya memberantas pinjaman online ilegal ini? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami yaitu adalah Kasubdit 5 IKNB Ditipideksus Bareskrim Polri. Ada Kombes Pol Mamun serta Direktur Eksekutif AFPI Kus Seriansyah atau Pak Kus. Terima kasih Kombes Pol Mamun dan juga Pak Kus telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Saya langsung ke Pak Mamun. Pak Mamun, kita lihat memang di sini dikatakan Polri akan melakukan penindakan hukum. Bahkan kita juga sebelumnya melihat bahwa sempat ada waktu itu penggerebekan langsung dalam pinjaman online yang ilegal di sini. Nah, sejauh ini bagaimana sih Pak upaya-upaya yang sudah dilakukan dan ada berapa banyakkah tentunya pengaduan terkait dengan pinjaman online ini? Ya, jadi sebetulnya sebelum ini kita kerjasama dengan Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri untuk mendatakan berbagai pinjaman online yang ilegal. Kita juga sudah koordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan data-data maupun aduan dari masyarakat. Selain kami menerima pengaduan sendiri, dan ini ternyata sudah cukup banyak komplain dari masyarakat. Dari situ kami sudah mulai melakukan berbagai penyelidikan dan pendalaman tentang informasi yang kita dapat di lapangan maupun melalui jalur baik itu media sosial maupun website yang disediakan oleh jasa pinjaman online ilegal tadi. Sejauh ini sudah berapa banyak Pak ditemukan terkait dengan pinjol atau pinjaman online ilegal ini Pak yang tentunya meresahkan? Dari hasil koordinasi dan penyelidikan kami, serta koordinasi dengan pihak OJK, itu ada sekitar 1.700 pinjaman online yang legal ya, tapi ada sekitar 3.000 pinjaman online yang ilegal. Jadi jauh sekali dan banyak sekali yang ilegal ini, sehingga memang butuh ekstra kerja keras dan ketelitian bersama. Untuk itu kemarin Bapak Kabareskrim membuat surat telegram khusus untuk pengungkapan berbagai perkara yang berkaitan dengan pinjaman online yang tentunya ilegal tadi itu. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Kus. Pak Kus, ini sebagai organisasi yang memang mewadahi ya usaha fintech, yaitu adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Anda melihat dengan munculnya pinjaman online ilegal ini, bahkan tadi datanya sampai 3.000-an, ini seperti apa Pak Kus? Ya Mbak Eliza, pertama kami ingin mengapresiasi dulu bapak-bapak dari Bareskrim yang sudah melakukan penindakan. Kemarin kita nonton Pak press-con-nya ya. Kami sangat apresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. Kemudian juga kami juga mendukung Mbak setiap upaya yang dilakukan oleh korban fintech ilegal ini, pinjol ilegalnya kita dukung. Karena apa? Karena seperti yang tadi disampaikan, ini korban ya, laporan korban pinjol ini ada saja tiap bulan, tiap waktu ada saja. Yang melapor ke Bareskrim tadi seperti yang disampaikan Pak Kombes Mamun juga pasti ada di industri kami di fintech. Di API juga kami menerima banyak pengaduan. Nah, ini tentu saja tidak terlepas Mbak Eliza,
Indonesia ini punya kredit gap-nya tinggi sekali. Kita perlu 1.650 triliun Indonesia itu pendanaan per tahun. Sejauh ini kalau fintech dari asosiasi kami, anggota kami baru ngisi 74. Jadi kebutuhannya tinggi sekali ya. Di satu sisi, di sisi yang lain juga kita punya inklusi keuangan di Indonesia itu sudah 76%. Tapi kita punya challenge karena literasi indeks kita baru 38%. Jadi banyak masyarakat yang sudah terakses dengan produk atau layanan dari keuangan dan juga layanan keuangan digital, tapi mereka nggak ngerti resikonya dan juga tidak terlalu jelas membedakan, apalagi ada misalnya fintech legal, fintech ilegal. Nah, celah inilah yang menjadi ruang operasi dari pinjol ilegal ini yang tentu saja kita prihatin dan kami mendukung. Menurut kami ini memerlukan satu upaya bersama ya, upaya bersama dari kami harus menertibkan, membuat supaya anggota kami ini comply, disiplin dalam menjalankan kode etik dan juga dalam pedoman perilaku ya, dan juga menjalankan sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kami juga berharap dari OJK, dari Bank Indonesia, dari regulator ya, itu juga terus bisa mengidentifikasi transaksi-transaksi yang ilegal ini, itu terus bisa teridentifikasi. Terus juga kita juga semakin mendisiplinkan agar setiap usaha itu betul-betul hanya menggunakan platform yang berizin atau yang legal ya. Kemudian juga dari Mabes Polri kami juga tadi apresiasi dan betul kita sangat butuh penegakan hukum ya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di industri fintech ini. Begitu Mbak Eliza. Oke, tapi kalau balik lagi Pak Kus, kalau tadi yang Anda katakan beberapa hal yang memang menjadi sebuah tantangan atau mungkin inikah yang memang menyebabkan akhirnya pinjaman online ilegal ini bermunculan karena melihat celah-celah tadi. Salah satunya terkait dengan literasi yang kurang yang dimiliki oleh masyarakat. Ya betul Mbak. Jadi memang ada dua kan. Kalau kami dari sisi industri, yang kami lakukan adalah kami mengintensifkan ya pelaksanaan edukasi, meningkatkan literasi masyarakat tentang bisa membedakan mana pinjaman yang legal ya, mana yang pinjol ilegal. Itu literasi kita intensif, keluar masuk, sosialisasi ke kampus, komunitas, ke UMKM, ke grup dari ibu-ibu, dan juga kita ini juga mau masuk ke komunitas guru ya. Dalam rangka meningkatkan upaya semakin banyak masyarakat kita yang well literate dengan keuangan layanan keuangan digital ini. Tapi di sisi lain juga kita berharap ya tadi dari kepolisian ada penindakan ya. Dan kita juga memahami bahwa memang fintech ini perlu payung hukum yang lebih tinggi kalau saya lihat. Kalau sekarang bapak-bapak dari Bareskrim kami sangat apresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh Dirtipidek Deksus ya. Tapi juga sekarang kan gini Pak, kebanyakan fintech ini ketika dikejar itu isunya adalah terkait penagihan yang kasar, teror gitu ya. Kemudian pencemaran nama baik gitu ya. Ya kalau di level itu yang bisa diambil ya, pelaku pencemarannya, pelaku penghinaannya. Nah, isunya kan sekarang ini bisnisnya ini sendiri. Bisnis fintech ilegal ini sendiri memang harus bisa dicegah, harus bisa dikurangi atau bahkan dihentikan ya, yang namanya pinjol ilegal ini. Nah, kami kebayang mungkin dalam beberapa diskusi, baik dengan teman-teman di kepolisian, di Polri, maupun juga dengan di OJK, ya kita perlu undang-undang mungkin ada satu artikel lah di undang-undang manapun yang menyatakan bahwa yang boleh berbisnis fintech ya ini hanya yang berizin dari OJK. Nah kalau sudah gitu nanti Pak Makmun banyak sekali itu PR-nya itu. Oke, baik kita akan lanjutkan. Tentunya sebenarnya apa sih yang memang membuat ini menjadi bisa dikatakan berat atau sulit ya dalam menertibkan pinjol ilegal ini. Tapi kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.